Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel Bang Den dimanapun teman-teman berada. Baiklah teman-teman, hari ini Bang Den akan memberikan lagi informasi buat teman-teman sekalian. Apa itu informasinya? Jangan kemana-mana, saksikan terus channelnya Bang Den. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Bang Den, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbarunya Bang Den. Oke, gitu aja teman-teman, saksikan terus channelnya Bang Den. Teman-teman sekalian, jadi hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Informasinya apa? Jadi Bang Den akan memberikan informasi tentang pembuatan eKTP untuk transgender. Baiklah teman-teman, saksikan terus ya channelnya Bang Den. Teman-teman, jadi hari ini Bang Den akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, pemerintah membantu pembuatan eKTP untuk transgender ya. Jadi ini menurut pejabat Kemendagri teman-teman, kolom jenis kelamin di dalam eKTP untuk transgender akan dicatat sesuai jenis kelamin aslinya, kecuali telah ada keputusan pengadilan ya teman-teman terkait perubahan jenis kelamin tersebut. Oke, jadi gini teman-teman, Kementerian Dalam Negeri ya atau Kemendagri akan membantu membuat eKTP elektronik ya. eKTP elektronik untuk transgender ya, transgender. Kemendagri menegaskan, jadi Kemendagri ini teman-teman menegaskan tak ada kolom jenis kelamin transgender di eKTP. Nah, jadi jenis kelaminnya itu tidak ada di eKTP ya teman-teman. Jenis kelamin hanya diisi laki-laki atau perempuan kecuali telah ada keputusan pengadilan. Yang dapat diubah ya. Jadi kalau udah ada keputusan pengadilan itu dapat diubah. Oke, nah kalau dia laki-laki ya dicatat sebagai laki-laki ya teman-teman. Kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan. Terus dicatat sesuai jenis kelamin yang asli, kecuali buat mereka yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin. Itu menurut Dirjen Disdukcapil atau Dirjen Dukcapil ya teman-teman, Bapak Zudan Arif Fahrullah. Oke, sementara itu teman-teman, kolom identitas nama ya, kolom identitas nama di eKTP diisi nama asli ya, diisi nama asli kecuali jika sudah keluar putusan pengadilan dapat ditulis dengan nama yang telah diganti. Jadi namanya juga itu ya teman-teman harus ada keputusan dari pengadilan. Oke, misalnya dalam kasus yang berbeda ya. Ini kasusnya yang berbeda yang lagi booming kemarin ya teman-teman, mengenai perubahan jenis kelamin yang terjadi dengan tahu ya tentara kita yaitu Serda TNI Angkatan Darat Aprilio Perkasa Manganang ya teman-teman. Pak Zudan menyebutkan, jadi bila transgender sudah merekam datanya, pasti tercatat menggunakan nama asli tersebut ya teman-teman. Oke, jadi tidak dikenal nama alias, misalnya nama Sujono ya, namanya Sujono yang ditulis Sujono, bukan Sujono alias Jenny ya teman-teman. Nah, jadi mau diubah pakai nama panggilan perempuan di eKTP itu tidak bisa ya teman-teman, sebab urusan mengganti nama atau ganti jenis kelamin harus ada keputusan dari pengadilan negeri terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, terus Pak Zudan juga ya teman-teman menambahkan, yaitu Disdukcapil atau Dukcapil secara proaktif membantu memudahkan pembuatan eKTP bagi kaum transgender ya teman-teman. Dasar hukumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya teman-teman, junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa semua penduduk warga negara Indonesia harus didata dan harus punya kartu tanda penduduk atau kartu keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik ya teman-teman, agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, misalkan pelayanan BPJS dan bantuan sosial. Oke teman-teman, kita melayani, kata Pak Zudan masih ya, kita melayani kaum transgender sesuai aturan undang-undang, administrasi kependudukan
dengan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Tidak ada jenis kelamin yang lainnya, cuman laki dan perempuan sesuai apa aslinya, kecuali nih yang sudah ada penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin tersebut. Contoh yang kayak tadi ya, kalau semuanya dia udah ditetapkan pengadilan bahwa dia itu laki-laki, ya laki-laki jenis kelaminnya. Yang penting ada penetapan jenis kelamin dari pengadilan negeri ya teman-teman. Oke, Dukcapil juga ya teman-teman wajib melayani mereka yang sebagai bagian dari warga negara Indonesia, penduduk di Indonesia. Mereka juga makhluk Tuhan yang wajib kami layani dan non-diskriminasi ya teman-teman, non-diskriminasi dan penuh empati ya teman-teman. Jadi itu menurut dari Bapak Zudan Arif Fahrullah ya teman-teman, Dirjen Dukcapil kita. Teman-teman, kegiatan ini itu didukung juga oleh Komisi 2 DPR RI ya teman-teman, didukung ya. Jadi Komisi 2 DPR RI menilai kebijakan membantu membuat EKTP untuk transgender ini patut didukung ya, harus didukung. Jadi kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang akan membantu pembuatan KTP elektronik untuk transgender patut mendapatkan apresiasi dan dukungan. Jadi harus kita dukung ya teman-teman. Ini menurut dari Komisi 2 DPR RI ya teman-teman. Saya berharap dengan kebijakan ini saudara-saudara kita yang memilih transgender akan memperoleh kepastian nih layanan administrasi kependudukannya, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara yang sah ya teman-teman. Terus ini menurut kata Wakil Komisi 2 Bapak Lukman Hakim kepada media ya teman-teman. Oke, Bapak Lukman juga meminta Kemendagri menyusun petunjuk untuk mengurus dokumen kependudukan bagi transgender ini ya teman-teman. Petunjuk ini akan menjadi pedoman di seluruh tanah air ya, akan menjadi pedoman di seluruh tanah air. Terus saya berharap Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menyusun pelaksanaan petunjuk teknis pengurusan dokumen kependudukan termasuk KTP elektronik bagi transgender ini ya. Jutlak dan Juknis ini akan menjadi pedoman dinas kependudukan di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia menurut Pak Lukman tadi ya teman-teman, Komisi 2 DPR RI ya teman-teman. Oke, lanjut Kemendagri juga diminta mulai menggencarkan nih teman-teman sosialisasi kebijakan membantu buat EKTP bagi transgender ini ya teman-teman. Bapak Lukman juga menilai kebijakan ini jangan sampai kurang diterima oleh masyarakat ya teman-teman. Selain itu saya juga menurut Bapak Lukman, saya juga meminta kepada Dirjen Dukcapil agar melakukan sosialisasi dan kebijakan ini kepada masyarakat luas. Jangan sampai kebijakan yang bagus ini kurang bermanfaat di lapangan akibat minimnya ya teman-teman, minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Oke, diberikan sebelumnya Kemendagri melihat bahwa transgender tanpa dokumen kependudukan, Kemendagri mulai membantu membuat EKTP atau KTPL untuk transgender ya teman-teman. Terus sebagai keterangan di media pers, Pusat Penerangan Kemendagri ini di bulan 4 kemarin ya teman-teman, tanggal 24 bulan 4 2021, langkah Kemendagri ini membantu pembuatan EKTP untuk transgender disampaikan lewat rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil ya teman-teman, Dirjen Dukcapil, Kementerian dengan perkumpulan Suara Kita ya teman-teman. Itu kemarin ada ini ya teman-teman, ada kegiatan atau pertemuan ya. Nah, Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukannya ya. Bagi yang sudah merekam data, caranya harus diverifikasi dengan nama asli dahulu ya. Terus pendataan tidak harus semua ke Jakarta ya teman-teman. Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat, termasuk untuk pembuatan KTP elektronik tersebut sesuai dengan asalnya, dan itu menurut Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yaitu Bapak Zudan Fahrullah. Keren ya teman-teman. Teman-teman, jadi informasi yang dapat Bang Den berikan. Jadi pemerintah bantu pembuatan EKTP untuk transgender. Jadi
tadi menurut pejabat Kemendagri, kolom jenis kelamin di EKTP untuk transgender akan dicatat sesuai jenis kelamin aslinya ya teman-teman, kecuali telah ada keputusan dari pengadilan terkait perubahan jenis kelamin tersebut. Jadi Kementerian Dalam Negeri ya teman-teman akan membantu pembuatan EKTP untuk transgender. Kemendagri menegaskan tak ada kolom jenis kelamin transgender di EKTP. Jenis kelamin hanya diisi laki-laki atau perempuan kecuali telah ada keputusan dari pengadilan yang dapat diubah. Oke teman-teman, itulah tadi informasi. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman like, bisa teman-teman share, dan jangan lupa komennya di kolom YouTube Bang Den. Oke, gitu aja teman-teman. Saksikan terus konten-konten Bang Den berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.